membukakan firman Tuhan dari pembacaan lanjutan Yohanes pasal 7. John chapter 7, we will be reading from verse 37 to 53. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai ayat yang terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu kepada mereka. Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin yang percaya kepadanya? Atau ada seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?"
Jawab mereka, apakah engkau juga seorang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. John chapter 7 verse 37 to 53. Baik, sama-sama kita lihat dari kitab Yohanes pasal 7 tadi, ayat 37 sampai ayat ke-53. Tema khotbah bagi kita adalah Tuhan Yesus Kristus adalah sumber air hidup. Our Lord Jesus Christ is the source of the living water. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber air hidup. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari kitab Yohanes ini. Ada 5 poin yang kita belajar dari Yohanes pasal 7. Yang pertama kita belajar bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Tuhan Yesus punya ajaran dari Bapa. Tuhan Yesus mencari hormat untuk Bapa. Tuhan Yesus dijanjikan oleh Bapa, dan yang terakhir Tuhan Yesus kembali ke Bapa. Sekali lagi 5 poin itu saya ringkaskan lagi untuk kita ingat pengajaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 7 minggu yang lalu. Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa dia dari Bapa. Itu yang membuat orang Yahudi marah. Orang Yahudi mau menangkap dia dalam konteks ini karena dia katakan dia dari Bapa. Dia mau katakan bahwa dia Allah. Mereka tidak mau itu. Kemudian Tuhan Yesus bilang, ajaranku dari Bapa. Kemudian Tuhan Yesus juga katakan bahwa dia akan kembali ke Bapa. Mereka juga bingung. Kemudian dia katakan bahwa dia itu yang dijanjikan oleh Bapa. Nah, dalam konteks itu minggu ini kita belajar lebih lanjut tentang dia nyatakan satu hal lagi yang lain yang mengganggu pikiran para pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, tapi juga membuka pikiran banyak orang, dan dikatakan ada juga yang percaya kepada dia. Jadi ada yang tidak percaya, ada yang menolak, ada yang mau marah dan akhirnya mau menangkap dia dalam konteks kita. Nah, konteks lebih luas dari firman Tuhan ini terjadi saat mereka sedang merayakan satu hari besar namanya Hari Pondok Daun. Bahasa Inggrisnya The Feast of Tabernacle. Ada yang bahasa Ibrani namanya Sukkot. Hari di mana mereka mengingat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Dalam perjalanan ini ada banyak hal yang Tuhan Allah buat, di mana Tuhan menyediakan bagi mereka air, dan dalam perjalanan Tuhan menyediakan mereka makanan, misalnya mana yang dalam khotbah sebelum itu kita sudah lihat Tuhan Yesus juga hubungkan dengan mana yang Tuhan kasih kepada mereka di perjalanan itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, saya ini adalah roti hidup. Itu yang kita belajar di akhir tahun. Jadi Tuhan Yesus selalu menghubungkan apa yang ditulis di perjanjian lama, dihubungkan ke dirinya. Dia bicara tentang mana di perjanjian lama, dia bilang,
Saya ini roti hidup, saya ini mana yang hidup itu. Dia membuka pikiran orang Yahudi supaya melihat dia sebagai yang dijanjikan. Melihat dia sebagai yang Bapa janjikan itu. Makanya dia bilang waktu khotbah di akhir tahun, dia bilang, kamu ingat orang-orang tua kita itu makan mana itu, roti yang turun dari langit, mereka makan dan mereka mati. Tapi kalau kamu makan saya, kamu tidak akan mati. Makan saya itu artinya menerima roti dan anggur yang kita rayakan lewat perjamuan itu. Artinya kalau saya ada di dalam kamu, kamu di dalam saya, kamu akan hidup. Itu cara Tuhan Yesus mengambil apa yang sudah terjadi di perjanjian lama dan dihubungkan dengan dirinya. Nah, dalam konteks kita saat ini ada hal lain lagi yang kita pelajari yang ada hubungannya dengan apa yang terjadi di perjanjian lama. So Jesus took what has happened in the Old Testament in order to connect with himself as the promised Messiah, as the one that already being promised by God himself as the Savior. He took the manna as what happened in the Old Testament, connect with himself as the heavenly bread or manna that people should have. Nah, dalam konteks kita saat ini, saudara, dalam ayat yang ke-37, ini bicara tentang satu hal yang lain yang ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan air. Nah, nanti saya jelaskan lagi bagaimana air yang Tuhan siapkan di perjanjian lama dan simbol nama air kehidupan itu dihubungkan dengan apa yang Tuhan Yesus bicara saat ini. Makanya dia bilang, kalau kamu dengar kitab suci dan kamu percaya kepadaku, maka kamu akan dapat air kehidupan yang dijanjikan. Itu dalam konteksnya, dan saya mau jelaskan ini biar kita mengerti ayat ini baik-baik. Bagaimana hiburan yang Tuhan kasih kepada kita lewat pengajaran khotbah dari Tuhan Yesus ini. Ayat ke-37 dikatakan begini, Yohanes. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, ini sudah ekspresi metafor kiasan air. Masih ingat sebelumnya kiasan roti. Roti dihubungkan dengan Tuhan Yesus sebagai roti dari sorga. Sekarang ada satu hal yang terjadi di kehidupan bangsa Israel waktu itu dalam merayakan hari pondok. Daun dihubungkan dengan air, dan saya mau jelaskan dia punya konteks biar kita mengerti. Karena kita bukan orang Israel, maka kita tidak bisa mengerti ini dengan baik tanpa ada penjelasan. Orang-orang Israel, tatkala mereka merayakan hari raya pondok daun ini atau pesta ini dirayakannya itu berhari-hari. Sama juga dengan mereka merayakan hari perayaan tentang mereka keluar dari Mesir itu, hari Paskah itu juga dirayakan sebagai hari besar. Jadi tatkala mereka merayakan hari Paskah besar itu, mereka pergi dan berhari-hari mereka rayakan di Yerusalem. Dan jadi dari pelosok-pelosok datang, dari kampung-kampung, kota-kota, termasuk dari Galilea pergi ke Yerusalem. Yang saya sudah jelaskan itu ratusan kilo jalannya. Selain ada hari Paskah tadi, ada hari Pentakosta, dan ada hari raya ini, namanya hari raya Pondok Daun ini. Nah, hari raya Pondok Daun ini dirayakan juga sekitar 7-8 hari. Jadi mereka tentu ke sana itu bawa bekal ya. Tidak bisa mereka jalan saja kosong karena berhari-hari di sana. Dan saya sudah jelaskan tatkala mereka berjalan misalnya dari Galilea atau dari tempat-tempat lain ke Yerusalem, itu pasti jalannya berbondong-bondong.
Maka dalam konteksnya tatkala Tuhan Yesus mau ke sana, mereka ajak rame-rame dengan saudara-saudaranya, ajak dia, ayo kita ke sana, kamu harus ke sana. Tapi dia bilang, saya belum mau ke sana karena belum waktunya. Dan dia tidak beramai-ramai berbondong-bondong dengan orang-orang ini ke Yerusalem, tapi dia pergi diam-diam karena waktunya belum tiba, dia bilang. Nah, tatkala mereka pergi ke sana dalam konteks itu, tentu bawa bekal karena sekitar 7-8 hari, maka itu akan banyak orang hadir di sana, dan dikatakan di sana itu setiap hari itu mereka merayakan hari raya Pondok Daun ini dan bersukacita bersama-sama mengingat akan bagaimana Tuhan Allah membawa orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, dari tangan Firaun menuju ke tanah perjanjian. Jadi mereka pergi itu, mereka bawa daun-daun, ada daun-daun palem, macam-macam. Kalau saudara baca di dalam kitab Imamat pasal 23 itu dijelaskan bagaimana mereka harus buat itu untuk mengingat bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tangan bangsa Mesir. Kalau saudara baca dalam Mazmur 118, bahkan dari Mazmur 113 sampai 118, itu dijelaskan tentang bagaimana sejarah Tuhan Allah membawa bangsa Tuhan itu keluar dari Mesir. Dan tatkala mereka merayakan seperti begini, Mazmur-Mazmur ini dibacakan. Setiap hari mereka recite, mereka ungkapkan, mereka hafalkan Mazmur-Mazmur yang kita biasa baca di dalam Mazmur kita itu. Nah, sekali lagi kita bukan orang Israel sehingga kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara mereka merayakan itu. Tapi ada baik untuk kita bayangkan sedikit bagaimana mereka merayakan hari raya Pondok Daun itu. Jadi tatkala hari raya ini mereka pergi rame-rame dan imam mulai memimpin acara itu, mereka di dalam bait Allah itu mulai membaca Mazmur yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan dalam membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu. Saudara mungkin ingat dalam Mazmur 118 itu yang kita sudah baca. Dan selalu diungkapkan oleh hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin Yahudi, kemudian disambut dengan bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu adalah ungkapan terima kasih kepada Tuhan yang begitu setia kepada bangsa Tuhan. Jadi saudara, kita bayangkan di bait Allah itu terjadi sukacita yang luar biasa, bacaan Mazmur beramai-ramai. Nah, sambil mereka bersukacita, imam berjalan dari bait Allah menuju ke satu kolam, yaitu namanya kolam Siloam. Nah, di kolam itu diambil air dengan cup itu, diambil atau piala diambil, dibawa ke bait Allah. Ada di satu gate, ada satu pintu khusus di mana nanti dia masuk dari situ dan dia datang, dia menumpahkan air itu dari kolam Siloam itu, ditumpahkan ke situ dan semua umat melihat bagaimana Tuhan memberikan air kepada bangsa Tuhan. Ini adalah lukisan yang dibuat oleh bangsa Israel yang sudah ada di Israel, mengingat bagaimana Tuhan siap air bagi mereka di perjalanan dari Mesir itu ke Kanaan. Selain daripada air itu juga ada anggur di situ untuk mengingat tentang kasih Tuhan, kasih mereka minuman dan tentu juga makanan. Jadi saya mau kasih ini gambaran dulu supaya kita mengerti kenapa Tuhan omong di sini. Harus kita melihat konteks bangsa Israel waktu itu. Jadi hari pertama datang bawa air ditumpahkan, mereka lihat, mereka baca firman Tuhan Mazmur 113 sampai 118. Besok lagi rayakan rame-rame, imam buat yang sama lagi. Dan mereka sudah ingat, oh ya Tuhan dulu jaga kita begini, Tuhan kasih air. Jadi air yang ditumpahkan itu mengingat. Nah, hari terakhir di dalam ayat 37, kita lihat di teks sekarang. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, yaitu setelah itu kan air tidak ditumpahkan lagi. Yang imam harus bawa dari kolam Siloam itu kan sudah selesai. Hari terakhir. Berarti air sudah tidak ada lagi. Nah, karena air sudah tidak ada ini,
perayaan sudah hari terakhir, Tuhan Yesus berdiri. Dan luar biasa, kalau dalam bahasa Indonesia dia bilang dia berdiri dan berseru. Dalam bahasa Inggris dia bilang cry out. Dalam bahasa asli dia bilang dia berteriak. Jadi dia khotbah dengan suara yang lantang. Nah, saudara harus lihat bahwa waktu dia berdiri di begini banyak orang dengan suara yang lantang yang mengerti bahwa hari terakhir ini air sudah tidak ada lagi. Dan dia bilang apa? Yang haus datang kepadaku dan minum. Saya harap dengan gambaran kecil saya saudara bisa mengerti. Dia datang, dia omong tentang ini untuk kasih tahu kepada bangsa Israel. You should not see this water, but look at me, I am the living water. Luar biasa ya. Sama seperti sebelumnya dia bilang apa? You should look at me. Don't look at the manna that gone, but look at me, I am the living bread. Jadi sebenarnya bangsa Tuhan, bangsa Israel waktu itu, waktu zaman Tuhan Yesus, harusnya mereka itu bersuka cita, mereka dengar langsung Tuhan Yesus punya kata-kata, dan mereka harusnya jauh lebih mengerti dari kita. Mereka harusnya jauh lebih terhibur dari kita. Mereka harusnya jauh lebih dalam memahami apa yang Tuhan Yesus katakan dari kita. Karena kita tidak alami bagaimana jalan keluar dari Mesir ke Israel, ke Kanaan. Kita tidak tahu itu karena memang kita hanya ikut secara spiritual saja. Kita baca Alkitab, oh mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi mereka ini setiap saat itu disampaikan ulang-ulang, dan memang turunan dari mereka itu yang alami itu secara daging. Kan kita kan bukan bangsa Israel. Bangsa Israel itu mereka. Jadi tatkala Tuhan Yesus omong tentang sekarang air hidup ini, haruslah mereka mengerti jauh lebih jelas. Dan makanya saya bilang kita ini harus bersyukur. Kita yang tidak alami itu secara langsung dengan darah keturunan secara orang Yahudi, dan kita diberikan pemahaman dan baik. Dan kalau saudara bisa mengerti dengan baik, puji Tuhan. Makanya tadi saya mau sampaikan konteksnya dulu, bahwa air ditumpahkan sampai terakhir tidak ada air lagi. Terus Tuhan Yesus berdiri dan sampaikan secara luar biasa. Ini gamblang sekali. Dia tidak takut, padahal orang mau bunuh dia. Dalam konteksnya mau bunuh dia. Kenapa? Karena mereka tidak setuju tatkala dia bilang aku dan Bapa sama. Orang Israel mau lempar dia karena ini sama dengan, sebut dia sama dengan Allah. Sekarang ini saudara, tatkala dia bilang aku air hidup, dia mau katakan aku Allah, dan mereka marah lagi mau tangkap dia. Makanya sebentar kita lihat konteksnya. Penjaga-penjaga disuruh untuk tangkap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ini tidak takut. Ini menurut saya luar biasa. Meskipun dia sudah tahu mereka akan tangkap dia, makanya dia bilang, tidak, sebentar lagi saya tidak akan lama dengan kamu, saya akan kembali ke Bapa. Saudara, kita harus tahu bahwa dia selain Allah, dia juga jadi manusia kayak kita. Sebagai manusia itu kalau dipukul pasti sakit toh. Dia juga ada perasaan seperti takut, pasti ada itu. Tapi karena dia ini datang untuk kita, meskipun dia akan dihukum, dihina, diludahi, dibunuh, dia tetap berdiri demi kebenaran, demi keselamatan kita. Dan luar biasa dia katakan dalam ayat ini, dia bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Saudara, ini pernyataan ini menyatakan benar-benar bahwa dia ini powerful. Karena kalau dia nabi biasa saja, manusia biasa saja, dia tidak akan mengajak orang-orang ini datang kepada dia. Bahkan dalam ayat 38 sudah lihat di sana, dia bilang apa? Bukan saja datang kepadaku dan minum, bahwa saya sumber air itu, tetapi ayat 38 dia bilang barang siapa yang percaya kepadaku. Jadi maksudnya datang kepadaku harus percaya kepadaku, dan ini bukan omong di belakang-belakang. Ini omong di bait Allah di mana semua orang datang dari segala macam suku, dari macam-macam daerah berkumpul di Yerusalem sebagai pusat waktu itu, pusat kota Israel.
Dan dia berani katakan demikian, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci. Ini statement nyata, dia berani. Nah, kenapa dia bilang seperti yang dikatakan kitab suci? Di depan pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, baik dari pemerintah, maupun dari legislatif, maupun dari judikatif, semua ada di situ. Ini satu pernyataan berani sekali, dan memang dia tahu ini kebenaran. Makanya dia bilang, kamu belajar kitab suci, buka kitab suci, apa yang kitab suci omong di perjanjian lama, dan kamu percaya itu kepadaku, kamu akan dapat ini. Maka dia bilang di sana, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa yang percayaku kepadaku, itu artinya dia bilang, engkau baca kitab suci dan engkau datang kepadaku, dan jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan dapat aliran-aliran air hidup. Kalau bahasa Indonesia kurang jelas, karena bicara tentang aliran-aliran air hidup ini lebih enak kalau saudara bisa lihat juga dalam bahasa Inggris dan bahasa asli. Dalam bahasa Inggris dia bilang, you will have the streams or the rivers of living water. Saya renungkan ulang-ulang arti kata ini. The rivers of the living water. Rivers itu kan sungai. Bahasa lainnya streams. Dan itu bukan plural ya, bukan tunggal. Tapi bukan tunggal, bukan singular, tapi ini plural, artinya ada s-nya. Rivers, bukan river. Sungai-sungai akan mengalir dari orang yang percaya kepadaku. Wow. Satu sungai saja sudah banyak air. Kan ini ngomong air ini. Tadi kita sudah dengar konteksnya. Air akan kering setelah imam tumpahkan selesai. Tapi dia bilang, datang kepadaku, kamu tidak akan haus. Kenapa? Karena kau percaya kepadaku, engkau menjadi sungai. Rivers of living water. Saudara, saya renungkan ini kata Tuhan Yesus ini. Siang malam, tadi malam juga saya itu, what the meaning of this statement? Apa artinya tatkala Tuhan Yesus bilang engkau akan menjadi sungai-sungai air kehidupan? Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam hati. Dalam bahasa asli dibilang dari perut. Bahasa aslinya stomach. Jadi dari perutmu akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Dan saya mau bicara banyak ini karena saya pikir ini sangat menghibur kita. Karena tidak semua orang bicara bahwa dia adalah sumber sungai-sungai air kehidupan. Mari kita renungkan ini kata-kata yang menurut saya sangat dalam. Bagaimana kita bisa mendapat sungai-sungai air kehidupan itu, dan kita bisa menjadi the channels, menjadi saluran-saluran sungai-sungai air kehidupan. Apa artinya itu? Ini sangat penting. This is very important, pivotal, comfort statement. Word of our Lord Jesus Christ. Ini satu hal yang sangat, dan kalau saudara-saudara pegang baik-baik ini, saya harap kita pulang dan harusnya kita bersuka cita dan bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah menjadi sungai-sungai air kehidupan itu? Tapi sebelum kita mengaplikasikan arti menjadi sungai-sungai air kehidupan itu, kita harus tahu artinya dulu. Dan untuk memahami artinya itu, saya mau omong tadi dulu, konteksnya ada kekeringan. Konteksnya tadi, kekeringan. Apa arti kekeringan? Itu bahasa lahiriah, bahasa harafiahnya itu, waktu itu imam ambil air dari Siloam, ditumpahkan, kering. Air itu kering. Tapi tatkala Tuhan Yesus bicara tentang air, aliran air kehidupan, sumber aliran sungai itu,
dijelaskan lebih dalam ayat yang ke-39 sebagai penjelasan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan Yohanes katakan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang engkau akan menjadi darimu akan mengalir aliran-aliran air hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang percaya kepadanya. Itu berarti kita yang percaya kepadanya mengalir aliran-aliran air kehidupan. Satu Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, you are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 says the same, that we are the temple of the Holy Spirit. Kita adalah bait Roh Kudus. Yang percaya kepadanya menjadi bait Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus akan berikan ini kepada mereka pada saat itu tatkala dia naik ke surga. Dia bilang, aku akan ke sana dan aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan berikan Roh Kudus itu. Dan betul di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus turun. Yang Tuhan Yesus janjikan itu. Sekarang dalam konteks ini dikatakan bahwa Roh Kudus belum datang karena dia belum dimuliakan. Dia belum mati dan dia belum bangkit dan dia belum naik ke surga. Maka Roh itu belum datang. Tapi tatkala dia sudah ke sana, Roh itu datang. Mari kita lihat sejarahnya dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan Yohanes pasal 16. Saya mau lihat itu supaya kita di dalam Yohanes 14, Yohanes 15 itu bicara banyak tentang kedatangan daripada Roh Kudus. Saudara bisa buka firman Tuhan itu. Saya baca saja di Yohanes pasal 15 ayat 25 bagian terakhir. Dikatakan begini, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ayat 26. Jikalau penghibur, yaitu Roh Kudus yang kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini dia sudah bicara tentang Roh Kudus di pasal 15. Pasal 16, saudara bisa lihat ayat yang ke-14 dan seterusnya. Itu dalam konteksnya saudara bisa lihat dalam Yohanes pasal 16. Dari ayat yang ke-4b seterusnya itu sudah bicara tentang kedatangan Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan. Saya baca, sudah lihat di sana. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Maksudnya Tuhan Yesus meninggal dan pergi kembali ke Bapa karena dia diutus oleh Bapa, dia pergi. Ada berguna kalau aku pergi, yaitu kembali ke Bapa. Penghibur, maksudnya Roh Kudus ayat 7, tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, ya Bapa maksudnya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itu ayat yang ke-7. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9. Dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13.
Tetapi apabila ia datang, maksudnya yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita tuh hanya bisa hidup benar kalau Roh Kudus menolong kita dengan firman Tuhan. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Bayangkan, Roh Kudus memuliakan dia. Itu Yesus itu Allah, sudah jelas. Dia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab aku berkata, kata Tuhan Yesus, sebab itu aku berkata, ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat ini sudah jelas, dia dengan Bapa sama. Bapa punya, dia punya. Makanya orang Yahudi mau lempar dia itu. Karena dia katakan dia seperti Bapa, seperti Allah. Tapi di sini, konteks ini saya mau jelaskan kepada saudara-saudara tentang bagaimana kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 7 ini menjelaskan tentang rencana dari Tuhan Yesus untuk mengutus Roh Kudus kepada orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Nah, jadi tatkala Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, kepada orang percaya, kita menjadi the rivers of a living water. Saya harap saudara sudah paham. Kering, jadi basah dengan air seperti sungai-sungai. Air sungai-sungai itu adalah Roh Kudus. Saudara yang percaya punya Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita inilah yang membuat kita menjadi sungai-sungai air kehidupan. Sekarang pertanyaan lanjut lebih dalam, kita mau tanya lagi, bagaimana kita menjadi the rivers of the living water? Bagaimana kita menjadi sumber air kehidupan, sungai-sungai air kehidupan? Jawabannya itu ada di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi the rivers of living water. Kita menjadi saluran kebenaran. Kita menjadi saluran cinta kasih. Kita menjadi saluran sukacita. Kita menjadi saluran kebaikan, kesabaran, dan semua buah-buah roh itu adalah bagian dari aliran-aliran air kehidupan yang menghidupkan. Karena hanya kebenaran yang bisa membuat kita hidup. Karena kasih saja yang membuat kita hidup. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Kalau hidup kita tanpa kasih, maka yang ada adalah kebencian. Kalau kita hidup dengan kebencian, maka akhirnya kematian. Karena kata kebencian itu sama dengan pembunuhan. Tatkala kita benci, itu pembunuhan sudah di situ, dan efek terakhirnya itu yang mati. Tapi kalau kita balik, kebencian menjadi kasih, maka kasih menciptakan kedamaian. Kedamaian menciptakan sukacita. Sukacita menciptakan kehidupan. That is the point. Tapi ini semua sumbernya dari Tuhan Yesus. Percaya dia, baru Roh Kudus ada. Roh Kudus membuat kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, menolak kebencian. Kasih menghasilkan kehidupan. Makanya aliran-aliran kehidupan. Dengan demikian saudara-saudara, tatkala Tuhan Yesus bicara begini,
Tuhan Yesus mau sampaikan kepada mereka, kamu dengar saya ini, kamu lihat air yang ditumpahkan oleh imam, habis. Tapi kalau kamu percaya kepada saya akan kasih kamu Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membuat kamu orang-orang yang powerful human being, living people that have living water of life that full of love and peace and truth and righteousness and joy and of course life and goodness. Jadi saudara, tatkala saya renungkan ini, saya berterima kasih kepada Tuhan. Siapa ini saya? Who am I? Siapa kita? Alkitab katakan bahwa kita manusia cenderung untuk buat kejahatan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 6 katakan, ayat 6 mulai katakan bahwa manusia cenderung dari kecil itu buat dosa. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21, tatkala Nuh keluar dari bahtera dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Tuhan katakan, saya tidak akan menghukum dunia seperti ini lagi, karena saya tahu bahwa manusia sejak kecilnya itu keinginannya hanya kejahatan. Mazmur 151 ayat 5 sampai 7 juga katakan, bahkan masih dalam kandungan ibu 1 hari saja lahir dalam dosa. Roma pasal 3 katakan bahwa semua manusia adalah pembohong, orang berdosa. Maka kita tidak bisa selamat dengan kemampuan kita. Tidak bisa, karena kecenderungan kita itu setiap hari kita bergumul dan dosa dari diri kita, dosa datang dari iblis, dosa dari dunia luar, membuat kita jatuh. Itu problemnya. Maka Tuhan menjanjikan Mesias itu ada maksud. Maka kita sebenarnya hidup dalam kekeringan spiritual. Spiritual dryness. That's why you see the water dry. And Jesus said, you know what? You in your dry, your drought, kekeringanmu, you need me. Come to me. When you come to me and you drink from me, you get not only living water, but you become the rivers of living water. Wow. You must say, wow. Wow. Kalau kita hari ada galon-galon ini ya, haus kan, minum galon habis isi lagi, habis. Tapi saudara bayangkan kalau galon itu bukan diisi dari tempat galon, tapi galon itu seperti sungai, dan bukan satu sungai saja, tapi sungai mengalir, ya selamanya. Saudara dan saya bukan menjadi gelas air, tapi menjadi sungai-sungai air kehidupan. Itu berarti kita tidak pernah kering. Dan ini bicara spiritual life. You will never dry anymore. When you are with me, when you eat me, when you drink from me, when you get the Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit will help you. And because He is the source of the living water, you will also become the rivers of living water. And I would say, wow. Isn't it? Wow. Can you say that? Wow. Bisa bilang itu? Wow. Kalau Tuhan bilang, kalau zaman itu ada galon, Tuhan Yesus bilang, kamu akan menjadi galon-galon air hidup. Ya, saya pikir itu habis itu galon. Tapi kalau dia bilang sungai-sungai, air kehidupan, itu memang wow sekali. Satu sungai saja air banyak. Apalagi kalau sungai-sungai, dan ini tidak dia bilang 2 sungai, bisa jadi lebih dari 2 sungai. Kenapa? Karena sang sumber sungai itu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan tinggal di dalam kita. We are the temple of God. Then we become the rivers. Itu wow, saudara, wow.
Jadi tatkala Tuhan bilang sungai-sungai air kehidupan, itu ada teks Alkitabnya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-13. Saya melihat ini teks bersama untuk kita lihat bagaimana dikatakan di Perjanjian Lama. Yeremia pasal 17, Jeremiah 17 verse 13. Can you read with me? Mari kita baca bersama-sama. Jeremiah chapter 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-13. Sudah siap, saya baca juga. 1, 2, 3. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri ini. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Ekspresi yang sama, ungkapan yang sama, kata-kata yang sama yang Tuhan Yesus pakai di sini. Sumber air hidup, yaitu Tuhan. Tuhan dengan huruf besar. Tuhan besar, itu adalah ungkapan nama Tuhan, yaitu Yahweh, Allah perjanjian. Maka tatkala Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu percaya kepadaku, kamu minum daripadaku, engkau akan dapat Roh Kudus. Maka dia bilang, I am God. Itu jelas di sini. Ini clear, saudara. Ini bukan ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, saudara. Ini bukan hal-hal yang tiba-tiba dibuat oleh manusia. Ini diakui oleh orang-orang percaya, baik orang Yahudi, orang Katolik, sampai kepada yang Islam pun akui itu, karena ini perjanjian lama. Ini yang namanya perjanjian lama itu diterima. Ini bukan baru-baru saja diomong. Lihat saja, yang meninggalkan sumber air hidup. Siapa itu sumber air hidup? Ditulis sana, Tuhan. Dan Tuhan Yesus dibilang apa? Saya ini air hidup. Ya dia Tuhan loh. Dia tidak perlu bilang di situ dia Tuhan, karena memang bagi zaman itu tidak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak boleh. Kalau dia buat sembarangan, mereka langsung lempar, dibunuh, dirajam. Memang waktu itu begitu. Tapi dengan ungkapan begini, bagi mereka yang ada pada situ, mereka sudah mengerti bahwa ini orang mau bilang dia Tuhan ini. Makanya dimarah. Makanya ada yang bilang, ini dia Christ kan? Apakah ini dia yang dijanjikan kah? Apa ini dia, ada yang bilang, oh ini dia Nabi sudah ini. Maka terjadi pemikiran mereka, karena mereka hubungkan dengan apa yang disebutkan di perjanjian lama. Nah saudara, bagi kita ini sudah harus bersyukur. Karena kita melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Tapi yang perlu kita bersyukur lebih lagi, dia itu bukan saja juru selamat. Dia bukan saja adalah Tuhan, tapi dia bilang dia adalah the source of the living water. Ini yang menurut saya hal baru. Kenapa? Karena tidak semua orang renungkan ini. Kalau dia sumber air hidup dan dia tinggal dalam kita, dan dia bilang akan mengalir aliran air sumber air hidup itu, berarti pertama air itu ada dalam kita, sumber ada dalam kita, dan kita juga menjadi the channels of the living water. Luar biasa kan? Nah kalau saudara punya dia, percaya kepada dia, dan Roh Kudus yang adalah sumber air hidup itu ada dalam kita, maka kita tentu menjadi channel of the living water. Alkitab juga jelaskan bahwa lewat Roh Kudus kita dapat banyak karunia. Tadi itu saya baru sebut dalam Galatia pasal 5 toh. Tapi saudara bisa lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal 12, itu ada banyak karunia-karunia yang Tuhan kasih lewat pekerjaan Roh Kudus. Roma pasal 12 juga bicara tentang karunia-karunia. So we are granted to have all kind of gifts. I call it 3 G's. God given gifts. Itulah indahnya kita mengikuti Tuhan, saudara-saudara. Indah sekali. Dapat banyak karunia, dapat aliran-aliran air kehidupan lagi, dan bukan saja dapat diberikan, tetapi menjadi saluran itu. Saluran air kehidupan. Saudara, karena saudara dan saya adalah the source
of the living water from the main source, which is Jesus and Holy Spirit and Father, you are called to share, to help other people, to show to other people that you have the rivers of living water. So you are to pray. You must pray so that God can help you, because He's dwelling in you. He can guide you and help you to keep on reflecting and showing and sharing the living waters. Hal yang simpel saja dan saya selalu bicara, yaitu kalau kita adalah sumber aliran air kehidupan, sumber seperti sungai-sungai. Yang simpel saja. Kita kasih senyum surgawi. That's very simple. You give the heavenly smiles. Orang ini kok gimana ya? Have heavenly smiles. Karena kita punya sumber aliran itu smile. Kita tertawa secara surgawi. Kita berikan senyum secara surgawi. Kita kasih kata-kata kita secara surgawi. Kita berkomunikasi secara surgawi. Kita action secara surgawi. Kita kerja secara surgawi. Kita hidup secara surgawi. Kita berelasi secara surgawi. Itu menunjukkan bagaimana aliran sungai itu mengalir lewat hidup kita. Dan kita hanya bisa karena Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan mau tinggal dalam kita. Itu caranya kita percaya Tuhan. Kalau tidak, what's the point of believing in God? You believe in God but you don't show the heavenly life. Bilang percaya Tuhan tapi hidup seperti orang neraka, berarti ada masalah. Karena orang yang percaya Tuhan yang dari surga, hidupnya harus seperti orang surgawi. Nah, kalau orang yang punya hidup surgawi, senyumnya harus senyum surgawi. Dan saya selalu bilang, kalau yang punya senyum surgawi dan punya hidup surgawi itu saudara-saudara, meskipun dia umur 71 tahun, kalau dia wanita, wajahnya bagaikan umur 17 tahun. Nggak perlu ke salon lagi. Kenapa? Karena dia punya senyum yang melebihi orang-orang yang dari salon itu. Ini untuk wanita ya. Sama juga yang laki-laki. Tidak perlu khawatir dengan kegantenganmu. Kenapa? Because we have heavenly smiles, heavenly face and looking. Karena dari situ, dari dalam kita, ini kita bilang dari hati, tapi aslinya dari dalam perut itu keluar kehidupan surgawi itu. Saya mau saudara-saudara yang mendengar ini pulang dan nikmati and say, wow, I am a heavenly man, heavenly woman. I must show to people because I have got the source of the living water. I also become the rivers of the living water. And I like to show to other people with my communication and talking and speaking and relationship and working and thinking and imagination, etc. Makanya mereka bilang dia itu Mesias. Ya memang dia itu Mesias. Dia itu yang dijanjikan. Dan di bagian terakhir ada pertentangan dan mereka mau tangkap. Saudara lihat dalam ayat selanjutnya, bagian terakhir itu dari Yohanes pasal yang ke-7 tadi, orang-orang Yahudi, pimpinan-pimpinan Yahudi mendesak penjaga-penjaga, "Ayo tangkap dia sudah." Karena dia itu sudah mengucat dan menyesatkan rakyat. Dia sudah lawan kita punya hari Sabat dan lain sebagainya. Tapi penjaga-penjaga bilang, "Kami tidak berani tangkap karena ini orang punya kata-kata wow." Mereka tidak berani tangkap Tuhan Yesus selain daripada waktunya belum genap. Maka orang-orang Yahudi melihat siapa yang sudah disesatkan, ditanya lagi, termasuk para pimpinan-pimpinan di situ. Maka kita lihat situ ternyata di dalam pimpinan mereka yang namanya Sanhedrin, yang terdiri dari orang-orang Lewi, imam-imam kepala dan imam-imam biasa. Di dalam rapat mereka Sanhedrin itu ada satu orang namanya Nikodemus. Dan Nikodemus tentu sudah tahu dalam Yohanes pasal 3 sudah bicara tentang itu. Dia datang malam-malam ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus omong tentang Roh Kudus. Jadi Nikodemus mengerti. Bahkan dalam pasal terakhir dikatakan bahwa Nikodemus juga yang pergi kasih bawa wangi-wangi untuk jasad Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memenangkan dalam pemberitaan Injil, Tuhan Yesus memenangkan Nikodemus.
Maka dalam konteks di sini dikatakan bahwa tatkala orang-orang pimpinan Yahudi dikatakan, siapa kamu sudah terpengaruh dengan kata-kata si Yesus ini? Kenapa tidak bisa kita tangkap? Nikodemus bilang begini, saudara-saudara, kita punya Taurat bilang tidak boleh tangkap orang sebelum dengar dia dulu. Di situ Nikodemus bela Tuhan Yesus. Terus mereka bilang, berarti kamu juga orang Galilea ya? Mereka mau hantam Nikodemus, tapi Nikodemus berani karena Nikodemus tahu itu kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu saudara sudah pergi ke orang, powerful sekali. Nikodemus mendengar kebenaran dan saya lihat dia percaya Tuhan Yesus. Saudara sudah dengar kebenaran, you have the right, you have the responsible to believe or not. And if you believe, praise the Lord because you have the living water. If you believe, praise the Lord because you have the Holy Spirit. If you believe, praise the Lord because you become the rivers of living water. Saudara menjadi sumber aliran-aliran air kehidupan. Will you show that? Will you do it? Will you tell people that you are the rivers of living water? Let's do it. Amin.